104.9 Mitra FM All Day All Hits Mitrovers, seperti yang sudah kita janjikan ya. Hari Kamis kita ada segmen khusus Beranda Islami, dan sore hari ini juga sudah hadir di studio yang mana nanti kita bakal ngobrol-ngobrol selama 1 jam ke depan. Ada Bapak Dr. Muskino Fuad MAG, yang mana beliau ini selaku Dekan Fakultas Dakwah UIN Saizu Purwokerto. Langsung saya sapa, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak? Alhamdulillah, Mas Sandy kembali ketemu. Ya, sehat terus pokoknya lah ya Pak ya. Bismillah. Semangat. Oke, sore hari ini kita mau ngobrolin apa nih Pak selama 1 jam ke depan? Ya, sesuai flyer barangkali yang sudah dibaca oleh mitra sekalian. Sore ini Mas Sandi, kita akan diskusi tentang menjemput masa depan atau membangun masa depan. Oke. Tema ini ya awalnya saya terus terang setiap pekan itu sama Mas Sandy sama teman-teman mitra itu dikejar-kejar temanya apa Pak? Apalagi ya Pak? Ya ini agak mepet nih. Tapi saya kepikiran Mas. Terus terang awalnya membaca berita bahwa transaksi judi online di Indonesia ini termasuk tinggi. Meresahkan ini ya Pak? Triliunan. Luar biasa ini. Bahkan tadi saya baca itu anggota DPR. Nah itu. Terus yang agak bikin geleng-geleng justru kebanyakan malah yang berpenghasilan rendah gitu Pak. Ya itu. Karena pengen kaya kali ya. Nah ini kan bicara masa depan. Pengen punya masa depan yang cemerlang kali ya. Akhirnya pada judi. Ini yang menurut saya Masya Allah itu. Ini sudah darurat kata para politisi ya. Darurat judi. Nah, saya tidak akan bicara judinya, tapi bicara masa depan. Ini terus terang relevan ketika saya berhadapan dengan Gen Z, berhadapan dengan generasi di atasnya lagi ya, generasi milenial ya. Jadi intinya salah satu yang sedang dipikirkan dan selalu akan dipikirkan oleh mereka-mereka usia mungkin ya menjelang dewasa awal gitu atau remaja akhir ya tentu saja adalah kira-kira mereka mau kemana. Kita yang masih muda-muda barangkali punya pikiran-pikiran yang kadang membuat kita itu jadi kayak pesimis, overthinking. Mau jadi dokter misalnya. Dokter udah banyak ya. Gimana itu? Oh jadi penyiar misalnya. Oh penyiar juga udah banyak. Macam-macam. Mau jadi konten kreator, mau jadi YouTuber, waduh itu yang lain juga sudah banyak banget juga. Oleh karena itu barangkali kita perlu punya pijakan. Bagaimana kita memandang masa depan. Jadi kalau kita mau kemana, kemudian kapan, kemananya, ini menjadi pertanyaan-pertanyaan tentang masa depan. Nah, masa depan ini maknanya banyak, Mas Sandi. Jadi mungkin ada yang mikirnya dalam 5 tahun ke depan, misalnya. Kalau bagi yang masih kuliah ya, kira-kira besok setelah lulus itu mau kemana? Atau yang SMA ya, kira-kira sekarang lagi nyari-nyari nih, mau kuliah di mana? Sudah nyantol di mana? Jadi anak-anak kita yang baru lulus SMA, dari kita yang baru lulus SMA itu sekarang lagi saatnya mencari kampus ya. Yang SMP juga mencari SMA kemana? Apa SMK atau kerja, apa kuliah? Ya, itu adalah pertanyaan tentang masa depan. Ada yang punya rencana mau nikah barangkali, atau punya anak bagi yang sudah, atau yang berkeluarga masih punya keinginan untuk misalnya punya rumah sendiri, atau ini karena habis naik haji, habis ibadah haji mungkin sudah punya rencana naik haji dan seterusnya. Tapi umumnya memang pertanyaan masa depan itu adalah pertanyaan-pertanyaan usia yang kalau dalam psikologi disebut quarter life crisis. Jadi krisis yang dialami oleh usia-usia ya sekitar 18, 19, 20 sampai mungkin 25 ya, atau menjelang 30-an. Nah ini
sesuatu yang wajar Mas ini sebenarnya. Jadi kalau kita sebagai manusia, sebagai orang, ya tentu kadang-kadang apalagi yang belum jelas passionnya, belum jelas karirnya, ya tentu ada hal-hal yang menghantui seperti itu. Nah, ada juga mungkin maknanya kalau masa depan itu ya sukses nanti ketika berkarir ya di bidang apa, atau dapat mertua yang kaya raya misalnya. Atau mungkin ada yang menggambar-gambar atau membayang-bayangkan, oh besok saya kayaknya jadi PNS tuh enak tuh. Jadi pengusaha, jadi influencer, jadi YouTuber, jadi konten kreator, jadi ustadz atau ulama atau apapun yang lain. Ada juga mungkin bayangan-bayangan yang kayaknya bukan fun sih, tapi kesannya jadi kayak angan-angan. Contoh misalnya, kalau zaman, nggak tahu zamannya Mas Hendy beda atau sama. Karena setiap zaman itu punya kosakata yang berbeda. Oh, ada kalau kata trennya ya, Pak? Zaman saya dulu itu foya-foya misalnya, tua kaya raya, mati masuk surga. Oh iya, pernah dengar kan kalimat itu gitu. Nah, mumpung muda itu foya-foya gitu ya. Mungkin karena mikir dapat warisan, oh ini kan kurang ajar. Pengen orang tuanya cepet-cepet gitu. Ya intinya kalau kita kembali ke agama ya memang umumnya orang pengen sukses di dunia, di akhirat tentu saja harusnya. Artinya harusnya masa depan bukan semata-mata mau kerja apa, tapi kira-kira sebagaimana waktu kita mengangkat tema tentang belajar dari keluarga Nabi Ibrahim, itu kan kita mempelajari tentang kurban ya. Nah, bicara kurban itu tentu saja adalah karena kita mikir masa depan yang jauh, bukan hanya masa depan yang dekat di dunia ini. Nah, itulah kira-kira makna masa depan. Kemudian kemungkinannya dua Mas, kita ini menghadapi masa depan itu kira-kira optimis atau pesimis. Nah, ini arahnya mau kemana ya? Bisa nggak ya gitu ya? Siap atau cemas malah menghadapi masa depan itu. Gagal atau berhasil ya? Nah, itu kira-kira. Jadi setiap orang pasti dihadapkan pada pilihan seperti ini. Jangankan yang anak SMA, yang anak SMK atau menjelang awal-awal kuliah ya, bahkan orang yang mungkin sudah agak settle sebenarnya itu pun masih memikirkan tentang masa depannya. Berarti masih ada kecemasan ya Pak? Ya masih, sangat mungkin kalau ada itu seperti itu. Nah, kita harus memitigasi diri. Kira-kira kenapa sih kok kita cemas? Atau kita bisa mengamati, kenapa kok orang cemas? Ya boleh jadi karena dia nggak siap. Nggak siap, ya, dia cemas. Teman-temannya sudah punya aktivitas apa, punya langkah-langkah apa, dia belum langkah. Nah, dia nggak siap berarti. Yeah. Atau tidak menyiapkan diri. Memang dia sengaja tidak menyiapkan diri. Atau bahkan mungkin dia tidak tahu apa yang akan dihadapi masa depan itu. Yang ngalir saja lah, nggak usah terlalu dipersiapkan. Ikuti arus saja lah gitu. Nah, ini juga menjadi pilihan orang. Atau dia nggak paham, dia kira-kira mau melakukan apa sih untuk biar bisa membangun masa depan. Jadi masa depan itu ada dua kan, kira-kira masa depan kita ini mau suram atau mau cerah. Itu kan tergantung apa yang kita lakukan. Itu yang dimaksud dengan membangun masa depan. Ada juga orang tipikal tidak peduli. Alah, gak usah dipikirin, nanti kan datang sendiri. Pikir nanti lah ya. Ah, pikir nanti. Ya barangkali juga dipengaruhi oleh lingkungan kita, orang tua kita. Misalnya nih, ada orang mikir kayak gini. Wah, orang tua gue misalnya, misalnya penghasilan begitu, saya juga sekolahnya begini, makan aja susah. Bisa apa? Gimana? Apa yang mungkin saya bisa capai? Nah, kayak gitu bisa sangat terjadi karena dipengaruhi oleh kondisi orang tua barangkali, lingkungan. Berarti udah pesimis duluan ya Pak? Bisa jadi. Nah, disinilah tema ini kita hadir. Nah, tentu saja kalau kita merujuk ke agama kita ya, harusnya orang tidak pesimis, tidak takut terhadap masa depan. Tapi kita harus optimis, harus percaya diri, harus punya harapan, yakin. Tapi apa alasannya? Apa alasannya? Nah, saya ingin mengutip sebuah ayat dalam Al-Quran ini, menurut saya perlu kita
pahami bahwa agama kita ini mengajarkan kita optimis. Apa alasannya? Alasannya begini. Masa burung saja, tahu burung ya? Burung itu kan, kalau sekarang burung sudah mau mulai pada pulang ke sarangnya, Mas. Iya. Tapi pagi-pagi tadi burung itu keluar dia. Keluar terbang, ya, mencari makanan. Nanti dia pulang ke sarangnya dalam kondisi kenyang. Atau kalau dia masih punya anak di sarangnya, ya dia bawa buat anaknya. Misalnya seperti itu. Semut, ya, itu juga punya rizkinya masing-masing. Cicak yang nempel yang sering kita lihat tuh Di dinding. ya, cicak-cicak dinding. Kenapa kok ada nyamuk kok dilalak ke situ gitu. Kok bisa gitu ya? Kok dapat aja gitu ya, Pak? Itulah rezekinya cicak gitu. Coba kita berpikir seperti itu. Artinya burung saja, semut saja sebenarnya dikasih rizki oleh Allah. Jadi kita juga seperti itu sebenarnya, ya. Nah, ini bisa kita baca dalam surat Hud ayat 6. Mari kita simak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha kullum fi kitabim mubin. Dan tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rizkinya. Dia Allah mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanan rizki itu. Semua tertulis dalam kitab yang nyata. Surat Hud ayat 6. Nah, apa yang maksud dengan dabbah? Dabbah itu artinya kalau di Al-Quran itu disebut dengan makhluk yang bergerak atau makhluk yang bernyawa. Kalau bahasa Jawane berangkang. Dabbah itu artinya yang geremet. Iya. Nah, kita manusia termasuk dabbah, Mas. Nah, dari sini landasannya kita harus tetap optimis. Insya Allah, Allah sudah jamin rezeki kita. Yang diperlukan apa? Kita jemput rezeki itu. Kita siapkan diri kita untuk nanti pada saatnya kita memperoleh rezeki yang diberikan Allah. Saatnya itu artinya mungkin ada orang sekarang fokus sekolah nih. Oh, ini hari-hari ini libur ini, Mas. Tapi orang tua pikirannya nggak libur. Jalan Dia terus sedang mencarikan anaknya sekolah. Iya. Ya, ada yang mau dari SMA ke perguruan tinggi, ada yang dari SMP ke SMA, dari SD ke SMP bahkan. Sekarang orang tua lagi mikir. Iya, anaknya libur, tapi dianya nggak libur. Mikir masuknya, mikir nanti biayanya. Nah, itu kan bicara masa depan anak kan sebenarnya. Iya. Orang tua sedang mempersiapkan masa depan anaknya. Nah, kadang-kadang kalau kita nggak punya keyakinan seperti ini, khawatir banget gitu loh. Besok anak saya sih makan apa ya? Kira-kira begitu. Yeah. Nah, oleh karena itu menurut saya jalan yang paling benar yang harus kita lakukan itu ya kita lakukan apapun yang sedang kita pikirkan dan kita mungkin rencanakan langkah-langkahnya, cari sekolah, cari apa. Tapi jangan lupa kita harus menyertai diri dengan tadi keyakinan bahwa Allah itu sebenarnya sudah menjamin rezeki kita. Cuma ya jangan kemudian karena sudah dijamin Allah ya jangan wis nanti kan santai kalau, lah. Iyalah, kalau dapat ya dapat, kalau enggak ya enggak. Ya kalau belum dapat mungkin belum rezekinya. Iya, nah tentu kita memang jangan terlalu overthinking juga, jangan terlalu khawatir juga. Tapi juga jangan kemudian terlalu menganggap enteng sehingga tidak melakukan persiapan, itu juga salah. Nah, yang tengah-tengah ini, yakin Allah sudah memberi jamin rezeki kita. Cuma tinggal kita pingin mempersiapkan diri sesuai dengan mungkin kesukaan kita, ya kan? Nah, nanti kita bisa pilih. Nah, orang bisa milih itu kan karena dia punya pemahaman terhadap diri dia. Dia itu pinginnya apa? Arahnya kemana juga. Arahnya tahu ya, kemana? Pak? Itu yang menurut saya juga harus dilakukan. Karena kan luas, dunia lapangan kerja itu kan luas, atau lapangan bisnis itu luas. Kita mau ke yang mana? Meskipun kita sekolah niatnya bukan sekedar cari duit, bukan. Tentu saja ada aspek-aspek yang lebih ideal dalam kayak misalnya menuntut ilmu, menambah wawasan itu iya. Cuman kan pada ujungnya nanti orang kuliah itu pada akhirnya akan menekuni profesi tertentu. Berarti lebih spesifik ya, Pak? Menekuni passion tertentu, bidang ilmu tertentu. Disitulah itu sebagai wujud ibadah kita ya, bahwa kita itu memang beribadah
dengan bekerja dengan baik, tapi kan dari situ kita mendapatkan pemasukan untuk memenuhi kebutuhan kita. Itu yang orang disebut dengan bekerja, mencari nafkah. Itulah masa depan yang sedang dipikirkan oleh generasi Gen Z sekarang ini. Ya kalau yang mau masih sekolah berarti kan dia menunda nih untuk bekerja nih. Oh dia mau kerja mana? Ada yang mau cari S1, mau cari S2, ada yang mau magang, ada yang mau pelatihan dulu, ada yang mau macam-macam. Nah itu berbagai pikiran-pikiran itulah yang menghantui anak-anak muda sehingga dia kemudian akan bisa melihat masa depannya. Kira-kira begitu Mas Sandy sebagai pengantar dari saya. Jadi intinya dari surat Hud ayat 6 tadi, Allah sudah menjamin rezeki kita. Tugas kita ya itu adalah mempersiapkannya, menjemputnya dengan merencanakan hal-hal yang penting untuk kita lakukan sehingga nanti pada saatnya nanti masa depan kita akan cerah, masa depan kita akan tergambar. Begitu Mas. Siap. Mitra Lovers yang mau gabung nanti bisa kok di 081326151049 atau komen-komen di Instagram kita juga boleh. Sekarang kita mau ke jeda komersial break dulu. Commercial break. Masih di Beranda Islami sore hari ini ya, bersama Ustadz Fuad dari UIN Saizu Purwokerto. Tema kita sore hari ini adalah membangun masa depan. Dan seperti tadi sebelum jeda komersial break, kita sempat ngobrolin tentang masa depan harus kita rencanakan. Tapi bagaimana Pak? Kadang-kadang kita sudah merencanakan sesuatu, sudah bikin plan A, plan B, ya gagal maning. Atau kadang-kadang yang kita yang belum tahu, waduh bakat saya apa ya, saya nggak ada keahlian apa-apa, bingung arahnya kemana. Ini sebelum ibaratnya katakanlah kita sebelum terlanjur bener-bener nggak tahu harus gimana, atau bahkan mungkin sebelum kita ibaratnya sudah sampai tua, kita bahkan belum tahu arahnya kemana, ya. Harus gimana ini Pak? Baik, memang ketika bicara masa depan tuh biasanya terkait dengan karir lah ya. Kira-kira nanti mau menggeluti bidang pekerjaan apa, kita ahli di bidang apa. Tentu mulai dari visi kita. Visi itu artinya gambaran. Kita pingin apalah bahasa kita. Loh, ada loh orang kalau ditanya, kamu pingin apa sih? Gak tahu. Apa ya? Gitu. Mungkin saking banyaknya keinginannya. Nah itu maksud saya. Itu perlu dirumuskan. Dalam pengertian dipilih lah. Di antara beberapa pilihan itu kira-kira plan A-nya apa nih? Yang paling dominan. Oh, berarti dibikin red dari yang paling sampai yang biasa aja apa? Gitu ya, Pak. Saya Mas dulu itu sejak kecil saya membayangkan. Ya mungkin gara-gara kita baca di koran, baca majalah, saya mau pingin seperti itu. Mungkin kita lihat ini cara membangun keinginan loh ya. Mungkin kita bisa mempelajari kisah tokoh tertentu yang menurut kita memang sukses di bidang yang barangkali kita agak deket nih. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi secara alamiah sebenarnya orang itu akan menggambar mimpinya itu. Mungkin lihat orang tuanya, lihat kakak kelasnya, lihat siapa lah. Kita kan sekarang sudah terbuka semua, bisa mengenal tokoh, public figure, pemimpin, ya kan? Pelan-pelan kan ada identifikasi. Oh, kayaknya saya pingin seperti dia loh, kayaknya pas nih. Nah, kira-kira begitu. Coba itu cara salah satunya kita ini lebih seneng, lebih dekat dengan tokoh yang seperti apa. Itu namanya identifikasi. Itu cara untuk membangun gambaran atau impian kita mau seperti apa. Arahnya kemana gitu. Ya, arahnya kemana. Setelah itu, bagaimana cara mencapainya? Lah kalau cuma mimpi-mimpi doang, ingin-ingin doang, tahu-tahu nyampe di titik ya itu bisa gitu lah. Kita pengen ke Jakarta. Tahu-tahu nyampe sana gitu. Ya nggak bisa kan? Ya harus ditempuh jalannya. Nah, ada step-stepnya. Kita mau pakai apa? Mau pakai kereta, mau pakai mobil, mau pakai bus, mau jalan kaki. Dari yang cepat sampai yang lama ada ya Pak? Itu maksud saya. Jadi impian itu rumuskan. Tentu saja impian itu bukan yang terlalu terlalu melebar gitu. Terlalu abstrak juga. Yang nggak masuk akal gitu misalnya. Saya ingin hidup tanpa kerja, duitnya mengalir terus. Nah,
tinggal ungkang-ungkang. Nah, itu keinginan yang itu kalau dalam bahasa agama itu tulul amal, cuma panjang angan-angan saja. Bukan itu maksudnya. Ya pingin misalnya, saya pingin berperan di bidang pendidikan. Berarti saya pingin jadi guru, saya pingin jadi dosen, saya pingin jadi peneliti, saya pingin jadi penyair misalnya. Biasanya kalau kita banyak baca, nah berarti kunci untuk menemukan kira-kira kita pingin apa itu banyak baca, dekat dengan tokoh-tokoh tertentu, buka pergaulan. Itu pasti muncul tuh. Nemu aja idenya ya, Pak? Nemu. Kayaknya saya cocok nih kayak seperti dia. Meskipun kita nggak mungkin seperti dia. Itu hanya untuk memudahkan saja. Mengidentifikasi diri dengan seseorang yang dekat dengan barangkali passion kita. Nah, maka passion itu penting, interest. Interest itu artinya kita minatnya di bidang apa kira-kira. Kalau lebih dari satu gimana? Ya seleksi dulu, misalnya 5 nih. Satu A, misalnya satu itu apa? Misalnya bidang pendidikan, yang kedua Seni, yang ketiga apa gitu. Nah, kita akan mencoba ranking dulu nih. Kita yang mana kira-kira? Yang paling dekat dengan potensi yang kita miliki. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kemudian kita punya data misalnya, saya kok kayaknya kalau pelajaran di sekolah itu kayaknya kok untuk seni kok tinggi gitu. Seni bukan teori ya, tapi prakteknya loh ya. Seneng lagu misalnya. Suaranya bagus, tidak fales misalnya. Berarti punya hal yang mendukung itu. Siapa tahu cocok jadi musisi nih. Ya, barangkali seperti itu. Jadi, lihat senengnya kemana, terus apa yang dibaca, tokohnya siapa yang dikagumi, itu akan membangun masa depan, gambaran masa depan. Insya Allah itu pasti muncul lah. Tapi jangan lama-lama. Masa orang menemukan passion di usia 30? Nah, itu maksudnya. Nah, harusnya. Kalaupun itu ada perubahan passion nggak masalah. Tapi kan setelah yang utama sudah. Ada orang nih, sudah bekerja nih. Tahu-tahu kok muncul seneng naik sepeda. Nah, itu kan hobi saja. Yang kita maksud tuh passion sebagai sumber nafkah kita. Memang bisa lebih dari satu, tapi kalau terlalu banyak juga nggak realistis menurut saya. Nah, kemudian itu ya tadi dieliminasi, tinggal misalnya 1, 2, atau 3 lah maksimal. Dalami, lakukan. Gitu. Ingin kok cuma diangan-angan nggak bisa, lakukan. Maka kita harus bicara metodenya. Mungkin menempuh pendidikan tertentu untuk bisa sampai ke situ. Ada passion atau cita-cita yang barangkali memang hanya bisa ditempuh untuk dengan pendidikan formal. Mau jadi dokter kok, nggak mau sekolah. Fakultas kedokteran ini nggak bisa. Jadi dukun nanti itu misalnya, gitu ya. Dukun aja harus belajar loh. Kemudian barangkali ada memang passion atau minat bakat yang gak terlalu membutuhkan sekolah formal, tapi yang penting menekuni hobi tentu. Belajar itu artinya melakukan. Ikuti komunitas. Nah, kira seperti itu. Tempuh pendidikannya, keterampilan apa saja yang dibutuhkan, kompetensi itu untuk mewujudkan kita di situ itu, kira-kira apa? Itu bisa ditemukan itu. Nah, kalau masalahnya kadang-kadang gini Mas, kita melakukan sesuatu tapi nggak jelas kita mau kemana. Ngambang ya? Ngambang jadinya. Nah, oleh karena itu menurut saya memang kuncinya lagi-lagi adalah rumuskan tadi ya, impiannya apa, visinya pingin seperti apa, pingin apa. Niat, bahasa kita niat, kita pingin, artinya membangun motivasi lah awalnya begitu. Nah, kemudian jangan lupa pikiran dan perasaan juga harus dijaga Mas. Yakin, nah itu penting itu. Insya Allah bisa, yakin tercapai. Apalagi kita orang-orang yang punya kecerdasan di atas rata-rata, kita bukan orang yang punya kelainan mental, insya Allah bisa tercapai. Apalagi kita merasa cerdas. Tapi kadang orang cerdas itu kalah sama orang rajin Mas. Oh gitu? Oh iya. Jadi cerdas saja tidak cukup.
Karena cerdas kadang-kadang juga ada malesnya ya Pak? Nah, orang cerdas tapi males. Iya. Bisa kalah sama orang yang nggak terlalu cerdas tapi rajin. Nah, itu berarti harus ada sikap yang harus dimiliki, dibiasakan, ya. Kemudian artinya konsisten gitu melakukan itu secara step by step, ya, dari sedikit demi sedikit. Ya kita tahu lah musisi yang terkenal sekarang sebut siapa sih? Dulunya siapa juga gitu ya Iwan Pak? Fals itu dulu kan pengamen. Ya. Saya pikir itu realitas itu. Nggak yang terus langsung di atas ya Pak ya? Ya, siapa lagi? Misalnya yang seneng jadi penyair misalnya. Mas Andi tahu Cak Nun? Tahu. Tahu nggak itu kuliahnya apa? Apa Pak? Ekonomi semester 4 kalau nggak salah itu keluar. Agak jauh ya secara itu ya? Gak ada hubungannya kan? Heeh. Coba kalau Mas Andi menggambarkan Cak Nun itu profesinya apa? Mungkin dia kerja di bank atau Cak Nun? enggak, maksudnya kalau dengan latar belakang pendidikannya gitu. Ya tapi ekonominya nggak selesai dia. Nah itu dia bayangannya kan, mungkin ketika pada saat itu dia Ya. memikirkan ekonomi, dia arahnya mau ke situ. Maksudnya sekarang yang jenengan kenal dari Cak Nun itu siapa? Penyair. Nah, penyair, budayawan, Iya. ulama. Coba bayangkan, susah itu tapi kan intinya Agak melenceng ya nah, dari. beliau itu awalnya memang dari entah ya penulis, penyair kayak gitu. Dan menekuni itu di luar sekolah itu. Ada hubungannya dengan sekolahnya. Itu mungkin nggak Pak, ketika di tengah-tengah, ketika dia pengen apa, tiba-tiba belok nih. Nggak apa-apa. Oh gitu. Yang penting serius. Oh gitu. Gitu. Jadi cuma pakai ijazah SMA itu. Cak Nun cuma punya ijazah SMA maksudnya. Dia tidak pakai ijazah SMA untuk daftar kerja, enggak. Dia menekuni hobinya. Dan dari hobi itulah dia akan menjadi orang. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, siapa lagi? Taufik Ismail. Penyair yang beda lagi ya. Tahu nggak sekolahnya? Apa Pak? Kedokteran hewan. Gak ada Gak hubungannya itu. Bayangannya kan ketika beliau menekuni pendidikan itu buka praktek lah, misal gitu ya. Gak tahu itu selesai apa enggak. Nah itu dia maksudnya. Artinya apa? Perjalanan ini perlu diamati. Ya. Gak masalah gitu. Cuma ya jangan kemudian karena kita sudah hobi tertentu otomatis kuliahnya keluar, ya jangan seperti itu juga. Gitu. Sayang ya. Karena kuliah itu kan bukan semata-mata harus bekerja sesuai ijazah, tapi ada nuansa di situ mengembangkan dirinya, baca, belajar secara terstruktur, membangun wawasan, membangun jaringan, begitu. Nah, jangan lupa yang terakhir. Gimana tuh Pak? Selain melakukan istiqomah, metodenya tepat, ya kita juga harus genapkan ikhtiar kita dengan doa, Mas. Artinya kita harus menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Selalu berdoa. Apapun itu. Termasuk juga minta doa restu, minta doa kepada orang tua kita misalnya, kepada guru-guru kita, gak apa-apa. Terus jangan menutup diri dengan masukan orang. Kadang guru kita lebih tahu loh, kayaknya kamu cocoknya di sini. Artinya dengarkan itu, masukan-masukan teman. Kamu suaranya bagus loh, gitu loh. Jangan usah tahu deh. Nah, kita tetap harus, karena orang lain kadang lebih tahu tentang kita, kita yang nggak ngerasa. Nah, gitu. Jadi saran dari orang tua tidak selalu jelek, Mas. Orang tua punya saran apa, barangkali kalian punya pengamatan. Nah, itu juga menurutnya penting. Guru, teman, itu. Insya Allah kita akan menemukan diri gara-gara karena ada teman yang berkomentar, ada orang tua yang mengamati, ada guru yang memberi saran, gitu. Walaupun jadi. Ini nanti ujungnya keputusannya ada di kita, tapi seenggaknya kita tahu ya, oh ternyata kita arahnya ada ke sana nih gitu. Ya, sebenarnya kadang-kadang gini, orang itu termasuk anak saya ya, ketika dia bingung itu bukan berarti nggak punya pilihan, Mas, cuma belum mantap saja. Nah mungkin ini ucapan dari orang-orang bisa sedikit membantu. Betul, gitu ketika ya, Pak? orang lain ngomong, enggak kamu cocoknya gini, nilaimu tuh bagus nih mata pelajaran ini. Dia sebenarnya agak punya potensi ke sana, tapi belum yakin. Nah, ketika orang tua ngomong, iya kayaknya pas di situ kamu, udah pilih aja. Gitu. Berarti validasi dari orang juga sebenarnya Validasi perlu betul, ya, Pak? wah ini katanya pas ini validasi. Ya. Validasi dari orang lain, teman kita termasuk. Biar yakin mantap Biar gitu. yakin. Mungkin apapun, bukan sekedar
pilihan pekerjaan, mungkin pasangan kali, mungkin macam-macam gitu. Jadi tidak kemudian semuanya harus sendiri yang memutuskan. Ada orang-orang yang lebih berpengalaman yang perlu kita dengar, sehingga kemudian kita akan lebih mantap tentang masa depan kita. Begitu Mas Hendy, nanti kita lanjutkan. Oke, dan Mitra Lovers, silakan nanti yang mau gabung masih boleh di 081326151049. Kita ke jeda komersial break dulu. Commercial break. Masih di 104.9 Mitra FM All Day All Hits di Beranda Islami sore hari ini ya. Sani masih bersama Ustadz Fuad dan tema kita masih membangun masa depan. Jadi Pak, kalau tadi kita ngobrol sebelum commercial break ya, bahwa selain kita merencanakan, kita juga melakukan atau action gitu ya Pak ya. Cuman ya di satu sisi kita tetap harus yakin juga. Sebesar itu kekuatan yakin atau pikiran kita bahwa ya kita mau sukses, kita bisa gitu Pak. Iya. Tapi jangan lupa impian juga penting. Contoh nih Mas. Iya. Saya mau bertanya kepada Mas Andi, tolong jawab dengan jujur. Iya. Kenapa manusia, kita ini manusia bisa bikin pesawat terbang? Meskipun kita nggak bikin ya, tapi kan manusia bisa bikin pesawat terbang. Kenapa kira-kira awalnya? Agak ragu sebenarnya awalnya ya. Iya. Maksudnya. Kira-kira kalau jawaban yang lebih gampang, kenapa bisa bikin pesawat terbang? Karena pengen terbang. Oh, berarti karena pengen dulu. Pengen kan? Coba dipikir-pikir. Berarti belum memikirkan untuk pengennya kita buang jauh-jauh. Nggak mungkinnya dulu atau mana bisanya dulu gitu ya. Manusia awal atau manusia orang yang pertama bisa bikin itu kan Pak Habibie. Dia uji coba. Enggak, itu belakang. Maksudnya yang di Indonesia. Itu kan dulu juga sempat diragukan ya Pak. Betul. Nah, oke, kembali ke sini tadi ya. Bagaimana proses manusia itu bisa bikin pesawat terbang? Karena dia ingin terbang. Pertanyaan saya, kenapa dia ingin terbang? Mungkin nggak terbang manusia itu dengan dirinya? Nggak mungkin, dia nggak punya sayap. Iya sih. Tapi dia pingin terbang. Lihat burung tuh, bisa terbang. Gimana caranya? Maka kalau kita lihat tuh di film bagaimana penemuan pesawat terbang itu, dia bikin pesawat, dia dari ketinggian, loncat dengan sayap yang dia bikin, gagal. Akhirnya kemudian dari dunia fisika kita tahu, manusia mengamati bagaimana cara kerja sayap burung. Di situ itu ada namanya hukum aerodinamika. Bagaimana bentuk sayapnya. Akhirnya, ya kita singkat saja, ini bukan pelajaran fisika ya. Akhirnya dengan cara manusia mempelajari burung itu, bagaimana sistemnya, bagaimana karakter tulang burung macam-macam lah dia pelajari. Kemudian ada hukum aerodinamika itu, terjadilah dalam sejarah, saya nggak tahu, saya agak lupa tahun berapa. Meskipun awalnya pesawat itu sederhana, tapi sampai sekarang canggih. Bisa dibayangkan tuh, benda seberat itu bisa terbang. Iya. Iya kan? Ya begitu, masa depan itu seperti itu kan. Kita pingin dulu, jangan bicara nggak mungkin dulu, pingin. Terus tentu ada cara untuk mewujudkan kepinginan itu. Nggak pingin-pingin doang berarti ya Pak? Iya, gitu loh. Berarti kan keyakinan itu penting. Coba kalau lagi kita uji coba nggak ada keyakinan. Nah, gitu. Jadi jangan langsung putus asa dulu. Coba dulu. Duluan ya? Coba dulu. Insya Allah dijaga itu keyakinannya. Termasuk misalnya gini. Saya orang desa, anak seorang buruh di pasar, mungkin nggak bisa kuliah. Berat kayaknya. Misal ya. Nah, tapi ada nggak yang berhasil? Tukang becak macam-macam? Banyak. Berarti kan mereka punya mimpi. Dan keadaan di lingkungannya, entah itu ekonomi orang tua, tidak menjadikan hambatan. Karena dia punya pikiran yang dijaga, punya keyakinan yang dijaga. Itu contoh. Jadi jangan remehkan itu. Imajinasi kita tentang diri kita itu mau seperti apa, itu penting. Berarti berkhayal sebenarnya nggak apa-apa ya Pak? Oh, nggak apa-apa, dalam pengertian tadi tidak berlebihan loh, yang tidak mungkin dalam pengertian hidup tanpa kerja, enak, uang datang sendiri. Nah itu
Orang kenapa ke judi itu ya karena pikirannya kayak gitu. Pengen cepet kaya ya. Ya, dengan cara yang salah gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini menurut saya kok menguatkan apa yang kita diskusikan hari ini, membangun masa depan. Nah, supaya lebih kuat lagi kita tambah nih referensinya, Mas. Yeah. Selain surat Hud ayat 6 tadi, kenapa kita harus membangun masa depan? Melihat masa depan. Kita baca di surat Al-Hasyr ayat 18. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap diri kalian itu berpikir apa yang sudah lewat, apa yang sudah dilakukan untuk persiapan hari esok. Dan bertakwalah kalian, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Memang waktu kita bicara kurban kemarin, ayat ini juga kita pakai kan. Itu lebih kita pahami masa depan akhirat setelah mati, ya kan? Yeah. Bagaimana itu kita persiapkan. Jadi hidup di dunia ini jangan santai-santai. Karena kita punya masa depan yang akan ditentukan oleh apa yang kita lakukan sekarang, yang sudah lewat. Tetapi kita bisa maknai juga ayat ini, bisa juga masa depan yang mungkin setelah lulus, ya, mau berkarir di bidang apa, mau menekuni bidang apa, mau sukses di karir apa, itu juga masa depan. Dan itu harus dipersiapkan. Ya, meskipun tadi kita yakin Allah sudah menjamin rezekinya. Itu buktinya ada orang jadi kuli di pasar, makan. Ya, masa kita mau seperti itu? Makan doang emang cukup? Artinya kan mereka-mereka yang bekerja dalam tanda kutip yang kasar seperti itu kan tidak menikmati pekerjaannya. Kenapa dia jadi kuli panggul? Karena dia tidak punya pilihan lain. Apakah kita mau seperti itu? Kan enggak. Jadi kata tadi yang semua dijamin Allah, bukan berarti kita kemudian nggak melakukan apapun, nggak akan persiapan, terus nanti yang penting makan, semut aja bisa makan. Nah. Cuma masalahnya makannya itu bermartabat atau tidak. Oh gitu. Kita seneng nggak dengan pekerjaan untuk menghasilkan makan itu? Kan nggak mungkin kita tanya, pasti tuh kuli panggul di pasar, kuli bangunan tuh bahagia dengan kerjaannya dan tidak ingin punya mimpi. Kan enggak. Itu kan karena keterpaksaan saja kan. Ya enggak? Karena pendidikannya nggak mendukung. Jadi mimpi kita itu jangan kemudian hanya bertumpu pada mereka-mereka yang dalam tanda kutip, ya dalam tanda kutip kan dia mungkin penghasilannya apa adanya, nggak dia ada tidak mikir kesehatan. Memang iya sekedar survive ya. Tapi kita kan nggak mungkin jadi orang dan hanya bermimpi menjadi orang sekedar makan. Kita punya kebutuhan-kebutuhan lain. Termasuk masuk surga. Nah itu kan butuh dipersiapkan. Nah itulah ayat ini tadi sebenarnya kita disuruh merencanakan. Kalau kita sering nih kita dengar dalam buku-buku motivasi ya, training motivasi, mungkin Mas Edi pernah dengar. Kenapa itu perlu direncanakan diri kita untuk menjemput masa depan kita, membangun masa depan kita? Karena kalau orang tidak punya rencana atau gagal dalam rencana atau dalam perencanaan, berarti dia merencanakan kegagalan. Oh, gitu. Jadi kalau Anda tidak mau punya rencana, tidak mau merencanakan diri, Anda berarti merencanakan kegagalan. Oke. Maka gagal pun ada rencananya ya, Pak? Jangan gagal dalam merencanakan. Oke. Tapi yang namanya rencana tidak harus persis kita capai sesuai rencana. Bisa rencana ada awal. perubahan, ada modifikasi, nggak apa-apa, itu biasa begitu. Nah, artinya kalau kita merencanakan dirinya gagal, ya kita akan ya merencanakan gagal diri kita. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, maka dalam dunia training itu, terutama yang berbasis pada religi atau agama ya, pentingnya pengembangan diri, manajemen diri lah, mengarahkan diri itu penting ya. Nah, jadi omong kosong Mas Sandy, teman-teman sekalian, kalau ada orang punya mimpi tapi tidak diwujudkan, itu seperti mimpinya orang tidur yang hanya sekedar mimpi yang lewat begitu saja. Mimpi yang di sini itu artinya sesuatu yang ingin dicapai, bayangan tentang diri kita, boleh. Dan tadi penting kan,
pentingnya mimpi. Kenapa orang bisa bikin pesawat terbang? Karena dia punya mimpi, punya keinginan untuk terbang. Coba kalau nggak bikin terbang, nggak jadi pesawat tuh. Mau kita bukan burung, nah gitu. Kan nggak mungkin kita mimpi berubah jadi burung. Iya sih. Nah makanya harus mencari cara. Orang kenapa mencari cara, belajar, berusaha, karena punya arah dulu. Coba orang yang nggak punya arah, seenaknya saja dia, nggak punya keinginan. Itulah pentingnya imajinasi tadi ya. Kemudian nonsen juga orang tadi ngelangkah tapi nggak punya tujuan. Udah ini tadi beberapa kali sudah kita sampaikan. Itu nonsen juga, omong kosong. Gitu. Ada juga, ini omong kosong juga, artinya ya mubazir ya. Punya tujuan tapi tidak diiringi dengan langkah-langkah tadi ya yang sudah kan. Itu gak omong kosong. Pengen-pengen doang ya Pak? Pingin tapi nggak barengin dengan usaha. Ya. Dia punya arah tapi nggak ditempuh. Kalau ini dia jalan tapi nggak jelas kemana. Oke. Nah, itu masa depannya akan kacau itu. Tapi ada juga sudah punya arah, sudah melangkah, tapi kurang cepet Mas. Kekejar sama yang lain. Iya, metodenya salah. Kendaraannya dia malah pakai sepeda bisa. Ya lama lah. Gitu loh maksudnya. Oke. Itu, jadi insya Allah ini bisa membangun motivasi buat kita semua, termasuk saya. Pentingnya tadi langkah-langkah untuk membangun masa depan kita. Ya bahasa kita pengembangan diri lah. Kita ini perlu dikembangkan diri kita itu. Apapun itu, misalnya kita ingin jadi orang yang sukses dalam bidang tertentu. Tentu saja kita harus punya niat yang kuat, ya, pingin berubah, pingin sukses, pingin maju. Pingin aja enggak, gimana mau sukses ya? Nah, itu mulai dari niat yang tulus ya. Terus ada target, tujuan nih, step yang dia pengen raih. Apa? Misalnya ini tahun 2 tahun ke depan nih ngapain. Kemudian jangan lupa kita harus memahami diri, potensi kita itu apa. Jadi kita ini punya kelebihan di bidang tadi kan sudah kita jelaskan. Kita bisa mungkin hasil nilai pelajaran kita nih, pelajaran sekolah kalau buat anak-anak tuh. Kalau orang tua ya lihat pelajaran yang menonjol dari anak kita itu apa. Nah, ini kan lagi musim liburan nih. Kemudian setelah tahu potensinya, kita harus berusaha. Ajak diri kita ini untuk melakukan berusaha. Yang keras, jangan cuma berusaha tapi nggak keras ya. Berusaha asal-asalan nggak bisa. Tapi jangan lupa tadi, metode juga penting Mas. Mau berusaha tapi metodenya salah, kurang tepat. Cari metode yang lebih tepat. Terus juga sarana, mau maju nggak punya sarana. Kosongan. Nah, orang tua juga begitu mikirnya. Kalau dia ingin anaknya bagus, sukses ya, dia harus memberi sarana, mendukung. Dengan biaya, dengan peralatan, teknologi barangkali. Kemudian juga jangan lupa harus punya prinsip. Jadi asas-asas nilai-nilai yang perlu dimiliki. Misalnya menanamkan kepada anak atau diri kita ya, kalau bicara membangun diri ya, saya ingin jujur, saya ingin menjadi orang yang bisa bekerja sama. Itu namanya asas, sesuatu yang kita pegangi. Karakter lah bahasa yang gampang aja itu. Nah, kalau nggak punya karakter ya nggak bisa sukses. Pinter tapi dia kok kayaknya salah melangkah, terus dia tidak punya karakter yang baik ya nggak bisa. Terus lingkungan Mas, lingkungan juga menentukan. Ini ngaruh banget ya Pak? Ngaruh, dalam pengertian apalagi untuk usia anak ya, usia remaja, usia masih anak muda, itu lingkungan itu penting. Cari teman yang benar, yang mendukung. Insya Allah itu akan, masa depannya akan lebih sukses daripada orang yang berteman dengan orang yang tidak mendukung. Ya, komunitas sekarang ya, kan zamannya komunitas tuh. Karena dengan komunitas yang dekat, potensinya dekat, minatnya, insya Allah nanti akan lebih cepat tuh, karena sudah terseleksi orang-orang. Karena kita jadi mungkin ikut ke bawah ya sama orang-orang yang di komunitas itu, ikut terpacu gitu. Sekarang tuh circle, carilah circle yang mendukung. Circle kita orang-orang bener, orang-orang pinter, kita jadi termotivasi. Kayaknya kita malu ya kalau nggak pinter gitu ya Pak? Iya gitu, itu mempengaruhi.
Kemudian jangan lupa tadi lagi-lagi karena kita berada Islami ya. Jangan tinggalkan untuk beribadah kepada Allah, berdoa. Karena sebagai orang yang religius kita tidak bisa melupakan aspek ini. Sekeras apapun kita berusaha, kalau Allah belum menghendaki nggak jadi. Karena dalam agama kita ada istilah takdir. Allah yang akan menentukan. Nah, kita tugasnya hanya berikhtiar. Nah, itu penting. Nah, ini bagaimana Pak? Ketika misalnya kita sudah merencanakan dengan matang, kita sudah yakin kita padahal passionnya di sini, tapi kok kayaknya gini-gini aja. Misal, itu kita mesti gimana gitu kan? Kadang-kadang ada orang yang bahkan sampai stres karena dia sudah lelah berjuang, misalnya gitu Pak. Atau kadang-kadang orang yang sudah hopeless gitu, udah nggak punya harapan lagi, yang padahal dia udah mati-matian. Mesti gimana gitu Pak? Tadi, coba dievaluasi kembali ke potensi barangkali. Ada nggak aspek lain yang barangkali bisa dikembangkan? Berarti yang jenengan ceritakan kan bukan berarti orang yang tidak pasrah gitu ya Pak. Artinya dia sudah punya, sudah berusaha dan lain-lain. Artinya ada passion yang sudah ditekuni, nah, barangkali sudah ada kan, cuma mungkin kurang meningkat. Berarti ada aspek metodenya. Apa yang kurang di bagian apa misal gitu ya Pak? Atau mungkin cari circle yang lebih di atasnya barangkali. Mungkin jaringannya kurang, lingkungannya barangkali, ya kan? Iya loh, kadang-kadang bisa begitu. Tapi ya perencanaan kemudian itu tujuan kan bisa berubah juga. Mungkin dengan seiring waktu, kayaknya saya mau mikir yang lain nih. Saya punya second option, ya second passion. Ada passion kedua yang kayaknya terpendam. Kita boleh coba, dicoba, gitu, coba aja. Tapi jangan kemudian mencoba terus hanya coba-coba jadinya. Ini belum kelar, coba yang lain gitu ya Pak. Jangan, usahakan dicoba itu jangan sekali, 2 kali, tapi berkali-kali. Insya Allah berhasil loh. Yang penting fokus yang mana dulu, lakukan, kerjakan. Gitu. Berarti balik lagi yakin dan diiringi doa juga. Itu yang paling penting ya Pak? Iya, artinya jangan kemudian sudah jelas-jelas kita usia udah 40, 50, kita sudah di bidang ini. Tahu-tahu pengen jadi dokter, kan lucu menurut saya. Agak kurang masuk akal ya. Udah nggak mungkin lagi itu. Emang ada fakultas kedokteran terima orangnya. Nah itu maksud saya. Ini gitu ngayal, tapi ngayal yang agak-agak ya Pak? Iya, berubah rencana boleh, tapi ya jangan terlalu jeglak gitu ya. Berarti mesti rasional juga ya. Jangan terlalu 180 derajat, ya ada yang deket-deket lah. Begitu, waktunya habis ya. Terakhir mungkin kesimpulannya Pak, silakan. Ya, semua mitra sekalian, bahwa kita memang harus melakukan pembiasaan yang penting Mas, pembiasaan. Perbuatan yang positif, termasuk keterampilan yang kita lakukan secara terus-menerus, konsisten. Ini yang tadi bicara tentang usaha atau metodenya ya, itu dibiasakan. Jadilah orang yang punya kebiasaan positif. Insya Allah akan masa depan kita itu akan cerah. Daripada orang yang punya kebiasaan negatif. Nah, berjudi itu orang yang punya kebiasaan negatif, sehingga nanti masa depannya akan suram. Gak ada rumusnya orang sukses karena judi, itu gak ada. Jadi jangan percaya. Saya mengutip siapa, Ustadz Dennis yang Lim itu, Dennis Lim. Yang mantan bandar judi. Kalau menang itu sebenarnya lagi dikasih sama bandar. Iya betul. Ngerti ternyata. Kalau habis itu ya udah nggak bakalan menang. Iya, nggak bakalan menang gitu. Yang ngomong bandar masa kita nggak percaya? Iya. Mantan maksud saya. Nah kemudian setelah dibiasakan lama kan jadi kemampuan, jadi kebiasaan ya. Terus menjadi sifat-sifat. Insya Allah ini akan menjadi modal kita. Terus penteladanan. Ini khususnya bagi anak-anak yang masih remaja, kita contoh pemikiran, sikap, sifat, perilaku orang yang kita kagumi. Orang-orang hebat di luar sana ya Pak? Orang-orang hebat, sikapnya seperti apa, kepribadiannya seperti, perilakunya seperti apa. Ikuti. Tentu tidak harus sama persis, tapi kan ada yang bisa kita ikuti. Itu yang di awal tadi kita bicara identifikasi. Tapi ya jangan yang negatif orangnya, yang benar-benar positif. Jangan penjahat, jangan.
Terus jangan lupa kita harus selalu melakukan pemahaman diri. Pemahaman diri, misalnya kita punya diri kita ini seperti apa sih. Terus kita punya prinsip, kita hayati. Kita punya prinsip ingin sukses di tangan sendiri, tidak karena pertolongan orang lain misalnya. Wah itu berarti ya kita pegangi, kita rasakan, kita lakukan. Rasa-rasanya itu Mas, beberapa hal yang bisa kita lakukan. Dan jangan lupa dari ibadah ya, ibadah, doa itu penting. Minta restu pada orang-orang terdekat kita, guru kita, orang tua kita. Insya Allah melangkah seperti itu akan sukses pada akhirnya. Siap. Dalam bidang apapun, dalam karir, dalam jodoh, dalam apapun itu. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Ustadz yang sudah hadir di Beranda Islami sore hari ini. Dan Mitra Lovers, demikian tadi Beranda Islami untuk sore hari ini, Kamis 27 Juni 2024. Semoga bermanfaat. Dan habis ini kita balik lagi ke Mitra Mix bagian saya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune aja terus di 104.9 Mitra FM All Day All Hits. 104.9 Mitra FM Purwokerto, All Day All Hits.